Saya pemateri pertama dari kelompok 3 atas nama Horida NIM 18383022076. Di sini saya akan mengenalkan profil tentang PT Asuransi Sinar Mas Syariah tahun 2019. Sebelumnya, berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, jumlah jasa asuransi yang berprinsip syariah yang ada di Indonesia tahun 2019 saat ini mengalami peningkatan, yaitu tercatat 185 jaringan kantor cabang, 34 kantor cabang, dan 76 kantor marketing untuk mendukung layanan dan perkembangan bisnis perusahaan asuransi. Salah satu perusahaan yang ikut bersaing yaitu perusahaan asuransi umum unit syariah, yaitu adalah PT Asuransi Sinar Emas Syariah. PT Asuransi Sinar Emas Syariah merupakan perusahaan asuransi yang awalnya dinamakan PT Asuransi Kerugian Emas Dipta, kemudian berubah menjadi PT Asuransi Sinar Mas. Pada tahun 1991 barulah menjadi PT Asuransi Sinar Emas. Saya tekankan, pada tahun 1991 barulah berubah menjadi PT Asuransi Sinar Emas yang terletak di Plaza Simas, Jalan Farhuddin nomor 18, Jakarta. Selanjutnya, pada usia 34 tahun, Asuransi Sinar Emas terus konsisten dalam memberikan layanan dan perlindungan asuransi kepada nasabah. Perusahaan terus berinovasi dengan berbagai produk dan layanan yang inovatif yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, serta disesuaikan dengan perkembangan teknologi. Selanjutnya, perusahaan di industri asuransi ini mendapatkan pengakuan dari masyarakat melalui berbagai penghargaan yang diterima pada tahun 2019, di antaranya Indonesia Millennial Top Brand Award 2019, Terbaik Perusahaan Asuransi 2019 dari majalah Investor, dan dinobatkan Best General Insurance 2019 kelompok ekuitas sebesar 1,5 triliun ke atas dari media asuransi. Penghargaan perusahaan dengan predikat sangat bagus serta berada di peringkat nomor 1 untuk kategori perusahaan asuransi umum berpremi bruto sebesar 2,5 triliun ke atas. Lalu, visi misi berdirinya Asuransi Sinar Emas ini yaitu visinya menjadikan perusahaan asuransi profesional dan terpercaya dengan memberikan nilai yang berarti kepada nasabah. Dan kemudian misinya untuk menjadikan Asuransi Sinar Emas Syariah ini senantiasa berada di benak dan di hati masyarakat di segmen asuransi syariah, salah satunya dengan yang pertama yaitu mengenalkan dan memenuhi kebutuhan nasabah, yang kedua mengembangkan bakat dan meningkatkan produktivitas atau efisiensi karyawan, yang keempat inovasi produk dan pengembangan teknologi informasi yang bersinambungan. Seterusnya, terkait asuransi Sinar Emas ini, dari tata kelola perusahaan, produk ASM, kelengkapan laporan keuangan ASM, kelebihan dan kekurangannya nanti akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Devi Thohir dengan NIM 18383021100. Di sini saya akan meneruskan materi dari pemateri sebelumnya dan akan menjelaskan tentang produk-produk asuransi syariah Sinar Mas.
Di sini ada beberapa produk yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu tentang asuransi kebakaran syariah. Asuransi kebakaran di sini adalah produk asuransi kebakaran syariah yang merupakan produk memberikan perlindungan terhadap rumah-rumah yang kerusakannya akibat terjadinya kebakaran. Namun di sini ada pengecualian jaminan, di mana tidak akan mendapatkan asuransi jika terjadinya kerusakan tersebut disebabkan oleh sebagai berikut. Yang pertama yaitu pencurian dan atau kehilangan pada saat terjadinya atau sebelum terjadinya kebakaran. Di situ tidak ada jaminan dari atau asuransi dari lembaga asuransi itu sendiri. Yang kedua yaitu kesengajaan peserta. Misalkan kerusakannya itu karena disengaja oleh peserta asuransi, itu tidak akan mendapatkan asuransi. Dan yang ketiga yaitu kesengajaan pihak lain dengan sepengetahuan atau dengan kerjasama. Misalkan ada kerusakan yang diakibatkan oleh pihak lain tapi juga melibatkan tuan rumah. Nah, itu juga tidak dapat mengeklaim asuransi. Dan yang selanjutnya yaitu kesalahan atau kelalaian ya. Yang kelima kebakaran hutan, semak, alang-alang atau gambut. Yang keenam segala macam bahan peledak. Dan yang ketujuh reaksi nuklir. Ini termasuk ya. 8 gempa bumi. Dan yang 9 segala macam bentuk gangguan usaha. Nah, di sini ada 9 faktor yang jika itu terjadi maka peserta tidak dapat mengeklaim asuransi yang sudah disediakan oleh pihak Sinarmas seperti itu. Dan selanjutnya yaitu pengecualian khusus syariah. Nah, di sini ada 7 pengecualian khusus syariah. Yang pertama, transaksi yang mengandung unsur maisir. Ya, maisir yaitu perjudian atau gambling. Yang kedua yaitu mengandung unsur maksiat seperti pornografi dan pornoaksi dan sejenisnya. Intinya mengandung unsur maksiat. Yang ketiga yaitu komoditi non halal atau haram, mengangkut barang-barang haram seperti anjing dan lain sebagainya. Intinya barang-barang haram. Selanjutnya yaitu nomor 4 transaksi garar. Ya, garar itu juga dilarang. Yang kelima transaksi yang mengandung unsur zulum, penganiayaan atau eksploitasi. Dan yang keenam transaksi yang mengandung unsur riba, bunga ya. Dan yang terakhir yang ketujuh yaitu transaksi yang mengandung unsur riswah atau suap menyuap, sogok seperti itu. Itu tidak bisa diklaim jika terjadi hal yang seperti itu. Yang selanjutnya yaitu asuransi kendaraan bermotor syariah. Di asuransi kendaraan bermotor syariah di situ ada 2 pilihan jaminan. Yang pertama yaitu gabungan. Atau komprehensif, yang kedua yaitu total. Dan dapat diperluas dengan jaminan perluasan sesuai kebutuhan. Risiko yang dijamin dalam jaminan gabungan atau komprehensif di situ yang pertama, tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir dari jalan, perbuatan jahat orang lain, pencurian, termasuk pencurian dengan kekerasan. Selanjutnya kebakaran, sambaran petir, kerugian akibat kecelakaan selama penyeberangan dengan feri atau alat penyeberangan resmi lain yang berada di bawah pengawasan Dirjen Perhubungan Darat. Nah, di situ kita bisa mengeklaim jika kita mengalami hal tersebut, kita bisa mengeklaim asuransi kendaraan bermotor. Nah, biayanya bagaimana? Biaya yang wajar yang dikeluarkan tergantung jika terjadi kerugian atau kerusakan akibat risiko yang dijamin untuk penjagaan, pengangkutan atau penarikan ke bengkel atau tempat lain untuk menghindari atau mengurangi kerugian dan atau kerusakan tersebut. Nah, ganti rugi atas biaya direct maksimum yaitu 0,5% dari jumlah pertanggungan. Selanjutnya yaitu dari risiko yang dijamin dalam jaminan kerugian total. Nah, di sini di jaminan total di situ yang ditanggungkan yaitu bisa jadi keseluruhan. Jadi kendaraan kita bisa kembali seperti awal, semuanya ditanggung oleh asuransi kendaraan motor syariah di sini. Ya, selanjutnya nomor 4
Batasan usia kendaraan. Nah, untuk jaminan gabungan atau komprehensif adalah 5 tahun ya. Usia 5 tahun wajib dan premi minimal 5% per tahun. Selanjutnya, untuk jaminan kerugian total di sini adalah 10 tahun. Usianya harus 10 tahun dan dikenakan premi minimal 5% per tahun. Selanjutnya, untuk pengajuan klaim asuransi kendaraan bermotor syariah ya, asuransi kendaraan bermotor syariah, bisa kita langsung menghubungi ke hotline service di apa namanya itu, di ini Sinar Mas ya, di Sinar Mas ya, bisa kita langsung menghubungi ke kantor Sinar Mas dengan nomor yang sudah tertera di sini ya. Selanjutnya yaitu pengecualian khusus syariah ya. Di pengecualian khusus syariah di sini transaksi yang mengandung unsur maisir itu dilarang, dan yang kedua mengandung unsur maksiat seperti pornografi dan pornografi dan sejenisnya. Komoditi non halal atau haram, transaksi gharar, transaksi yang mengandung unsur zulum atau penganiayaan, dan transaksi yang mengandung unsur riba, dan yang terakhir transaksi yang mengandung unsur riswah, suap menyuap atau sogok ya. Nah, itu penjelasan produk-produk dari asuransi syariah Sinar Mas. Yang pertama, asuransi kebakaran syariah tadi, dan yang kedua tadi yang sudah dijelaskan yaitu asuransi kendaraan bermotor syariah. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wadonallahu yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Wahyuni. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan melanjutkan penjelasan dari beberapa pemateri sebelumnya. Nah, penjelasan saya kali ini yaitu tentang penerapan tata kelola pada PT Sinar Mas Asuransi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan yaitu langsung ya pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik dalam PT Asuransi Syariah Sinar Mas, yaitu juga terwujud pada kode etik yang mana asuransi Sinar Mas yang secara detail memberikan panduan dan pedoman tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam kebijakan seluruh manajemen dan karyawan PT Sinar Mas Asuransi Syariah. Seperti itu. Misalnya, PT Asuransi Sinar Mas dengan tegas menetapkan kebijakan untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan, yaitu menetapkan larangan bagi seluruh jajaran manajemen dan juga karyawan PT Asuransi Sinar Mas untuk meminta ataupun menerima hadiah dalam bentuk apapun, yang mana dapat mempengaruhi pengambilan keputusan nantinya dan menjanjikan peluang pekerjaan kepada mitra bisnis dengan harapan mendapatkan imbalan atau hadiah sehubungan dengan tugas dan jabatannya. Mengapa demikian? Yaitu gunanya apa? Gunanya untuk menjaga objektivitas dan profesionalisme dalam pengambilan keputusan di perusahaan Sinar Mas Asuransi Syariah, seperti itu. Nah, di sini juga ada beberapa dalam rangka meningkatkan pelayanan perusahaan kepada nasabah. PT Asuransi Mas Sinar Mas menyediakan sarana pengaduan dan penyelesaian sengketa atau permasalahan ya kepada nasabah PT Asuransi Sinar Mas, yaitu melalui yang pertama websitenya, yaitu www.sinarmas.co.id melalui menu hubungi kami. Yang kedua, sosial media SM, diantaranya Facebook, Twitter, dan juga Instagram. Yang ketiga, ada beberapa customer yang bisa dihubungi, yaitu dalam menyelesaikan masalahnya. Dan yang terakhir, mobile application asuransi Sinar Mas secara online. Nah, begitu. Informasi mengenai layanan pengaduan juga telah dicantumkan dalam jaket polis yang diberikan kepada pemegang polis atau tertanggung PT Asuransi Sinar Mas, seperti itu. Nah, juga ada beberapa yang kita bisa ketahui dalam menjalankan fungsinya, yaitu Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain yang harus dilakukan dalam menjaga objektivitas dan profesionalisme di perusahaan Sinar Mas Asuransi Syariah, yaitu yang pertama
Mengawasi pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik oleh seluruh komite dalam perseroan. Mengevaluasi struktur dan kerangka tata kelola serta kesesuaian kebijakan tata kelola perusahaan yang baik pada perseroan. Memberikan saran dan arahan kepada perseroan sehubungan dengan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik. Memberikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite kepada Dewan Komisaris. Nama saya Faidatul Giptiah, NIM 18383022061. Saya sebagai pemateri keempat di kelompok 3 yang akan menjelaskan tentang kelengkapan laporan keuangan. Nah, untuk mengetahui kelengkapan laporan keuangan dalam suatu perusahaan, maka ada 4 unsur yang harus kita ketahui. Yang pertama, laporan laba rugi. Yang kedua, laporan arus kas. Yang ketiga, laporan perubahan modal. Dan yang terakhir ada laporan neraca. Nah, untuk itu saya akan menampilkan laporan keuangan yang ada di perusahaan PT Asuransi Sinar Emas Syariah pada tahun 2019. Setelah kita cek dari laporan keuangan PT Asuransi Sinar Emas Syariah tahun 2019, dapat dikatakan lengkap. Mengapa? Karena dari keempat unsur yang saya sebutkan di awal ada semua di laporan keuangan syariah. Yang pertama ada laporan laba rugi yang jumlahnya itu 757.790.505 rupiah. Selanjutnya ada laporan neraca yang jumlahnya itu adalah 44.577.624.865 rupiah. Kemudian selanjutnya ada laporan perubahan modal yang jumlahnya itu adalah 4.376.65.994 rupiah. Dan yang terakhir adalah laporan arus kas yang jumlahnya itu adalah 2.060.779.881 rupiah. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa laporan keuangan yang ada di perusahaan PT Asuransi Sinar Emas Syariah tahun 2019 adalah lengkap. Selanjutnya saya pasrahkan kepada pemateri selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya saya pasrahkan kepada pemateri selanjutnya. Saya Fathur Rahman sebagai pemateri kelima ingin menjelaskan hal-hal yang harus diperhatikan sebelum mengajukan klaim asuransi. Yang pertama, semisal untuk resiko meninggal dunia, kamu harus segera menginformasikan kepada pihak perusahaan asuransi syariah bahwa pemilik itu sudah meninggal. Sedangkan yang kedua, jika data sudah sesuai dengan fakta, maka kamu akan diberikan surat formulir untuk pengajuan klaim asuransi syariah. Sedangkan selanjutnya perusahaan asuransi syariah akan mengecek secara keseluruhan mulai dari data awal hingga dokumen pendukung. Saya Lulatul Firdausah dengan NIM 18383022099. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dari perusahaan asuransi Sinarmas. Nah, di mana asuransi Sinarmas di sini begitu totalitas dalam menggarap suatu bisnisnya, baik menggarap asuransi umum ataupun menggarap asuransi jiwa. Nah, dalam keduanya di sini memiliki manajemen yang berbeda. Jadi lebih profesional dalam menangani setiap masalah yang akan terjadi atau yang akan timbul di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya langsung saja dalam kelebihan asuransi pada Sinarmas di sini. Yang pertama adalah kemampuan bayar klaim asuransi jiwa Sinarmas adalah yang tertinggi dari asuransi jiwa lainnya. Maksudnya di sini Sinarmas di sini memiliki nilai tertinggi daripada perusahaan asuransi lainnya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena tercatat dalam rasio solvabilitasnya pada perusahaan Sinarmas di sini ia tercatat
tercatat dalam rasio solvabilitasnya di sini lebih tinggi daripada rasio yang sudah ditetapkan oleh pihak OJK. Nah, yang kedua adalah setiap informasi mengenai produk dari perusahaan Sinarmas di sini, nasabah itu bisa langsung mengecek pada link Sinarmas di sini. Nah, sehingga nasabah itu lebih mudah dalam melaksanakan transaksi atau ya melaksanakan transaksi lebih mudah, sehingga tidak meluangkan waktu cukup begitu lama. Dan perusahaan Sinarmas di sini melayani 24 jam pelayanan via online. Nah, yang ketiga adalah jaminan hasil investasi lebih tinggi dari deposito selama 3 tahun. Nah, maksudnya di sini dikarenakan keunggulan utamanya pada asuransi Sinarmas di sini, karena asuransi lain itu tidak ada yang memberikan garansi semacam ini. Jadi hanya pada perusahaan Sinarmas di sini yang melakukan asuransi seperti ini dan melakukan deposito yang tinggi. Nah, selanjutnya adalah jaringan rekan fasilitasnya di sini. Pada Sinarmas di sini kelebihannya yaitu bisa mencangkup ke luar negeri, bisa menyangkup ke luar negeri, sampai ke luar negeri, tidak hanya di dalam negeri saja, akan tetapi ke luar negeri, begitu. Nah, yang terakhir adalah dalam pembayaran premi lebih singkat dari asuransi lainnya. Berarti di sini dalam pembayarannya itu lebih cepat, singkat, dan tidak lama, jadi bisa memudahkan para nasabah untuk melakukan transaksinya. Baik, terima kasih. Nama saya Railatul Fitria, saya dari pemateri ke-7 akan menjelaskan tentang kekurangan dari asuransi Sinarmas tersebut. Nah, kekurangannya di sini masih ada beberapa agen yang dinilai kurang memberikan layanan yang tidak memuaskan terhadap nasabahnya. Dan juga seringkali agen asuransi tidak transparan dalam menawarkan produknya, sehingga terjadi kesalahpahaman nasabah di kemudian hari, khususnya pada jalur penawaran melalui telemarketing. Dan juga sering terjadi kasus dari asuransi Sinarmas tersebut. Nah, kasusnya seperti kesulitan nasabah ini kesulitan klaim asuransi jiwa MSIG Life-nya yang melakukan rawat inap, meskipun sudah ada konfirmasi dari pihak asuransi yang menyelesaikan masalah ini, tapi masih ada masalah atau nasabah yang mengklaim bahwa asuransi tersebut terdapat masalah seperti itu. Mohon lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 3 mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.